Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatah Sidik. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan aspek teknis dan teknologi produksi tahu. Pertama, nama saya Ahmad Fatah Sidik. Kedua, Fajar Surya. Ketiga, Hasun Nadifa. Keempat, Riza Valevi. Kelima, Dwi Rafastadian P. Lokasi atau location. Pertama, ketersediaan bahan. Ketersediaan bahan baku pabrik tahu dari bahan mentah dan bahan setengah jadi. Ketersediaan bahan baku mentah seperti kedelai dan juga dalam hal kuantitas karena menjadi bahan dasar pembuatan tahu yang menjadi produk utama. Ketersediaan bahan baku berfungsi untuk antisipasi jika terjadi keterlambatan datangnya pesanan. Hal tersebut berpengaruh dengan jumlah pengadaan, persediaan bahan baku yang tidak terlalu mempertimbangkan jumlah ekonomis selama proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Kedua, lokasi pasar sasaran. Untuk lokasi pasar sasaran berada di pinggir jalan raya utama dan perumahan, tidak jauh dari pemukiman penduduk sehingga memudahkan untuk akses pembelanjaan dan pemasaran. Ketiga, ketersediaan sumber energi, air, dan komunikasi. Ketersediaan bahan baku pabrik tahu dari bahan mentah dan bahan setengah jadi. Ketersediaan bahan baku mentah seperti kedelai dan juga. Dalam hal kuantitas, karena menjadi bahan dasar pembuatan tahu yang menjadi produk utama. Ketersediaan bahan baku berfungsi untuk antisipasi jika terjadi keterlambatan datangnya pesanan. Hal tersebut berpengaruh dengan jumlah pengadaan persediaan bahan baku yang tidak terlalu mempertimbangkan jumlah ekonomis selama proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Ketersediaan pekerjaan pasokan tenaga kerja dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi. Dalam memunjung kelancaran usaha, terdapat supervisor bertanggung jawab penuh terhadap produksi yang dilakukan timnya atau pelaksanaan produksi. Fasilitas transportasi yang digunakan untuk transportasi input dalam hal ini adalah transportasi yang digunakan untuk mengangkut kedelai dari pasar ke tempat industri tahu adalah sepeda motor milik pribadi dan mobil. Area produksi atau production area. 1. Bahan-bahan yang digunakan. Pembuatan tahu membutuhkan bahan baku utama berupa kacang kedelai. Dalam memproduksi tahu menggunakan kacang kedelai impor lebih berkualitas, harganya cenderung lebih murah dan kadar susunya lebih banyak dibandingkan dengan kacang kedelai lokal. Sedangkan bahan penolongnya adalah air, asam cuka. 2. Barang yang diproduksi. Barang yang diproduksi adalah tahu di mana berupa barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan menggunakan faktor-faktor yang seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ketiga, peralatan yang digunakan. Beberapa alat yang digunakan dalam memproduksi tahu adalah bak atau drum atau merendam dan untuk merendam, drum untuk memasak sebagai pengganti panik, mesin penggiling, tungku bakar, kain dan saringan, belabak atau cetakan tahu, ember atau baskom plastik besar untuk tempat menampung air atau mayon. Keempat, jumlah tenaga kerja atau karyawan. Industri tahu yang paling banyak menggunakan tenaga kerja adalah 7 orang, hanya satu industri. Hal ini disebabkan bahan baku atau kedelai yang digiling cukup banyak, pemasaran tahu lebih dari satu tempat. Peralatan dan teknologi atau tools and technology. Pertama, kemampuan tenaga kerja menggunakan teknologi. Tenaga kerja merupakan manusia yang pasti mempunyai keterbatasan kemampuan teknologi baik tenaga maupun keahlian. Dalam produksi tahu,
Para pekerja mampu menguasai teknologi yang ada, salah satunya yaitu dalam menggunakan mesin penggiling. Pengetahuan ini harus dipelajari baik dari pengalaman sendiri maupun dari sumber-sumber lain untuk dapat melakukan kegiatan dalam menggunakan teknologi. Kedua, kecocokan teknologi dengan bahan yang digunakan. Pada proses pembuatan tahu digunakan aplikasi teknologi yang tepat sesuai dengan bahan guna produksi tahu. Penggunaannya juga harus disesuaikan dengan bahan untuk menghasilkan tahu yang berkualitas. Ketiga, kemungkinan pengembangan teknologi di masa depan. Ketika organisasi berkompetisi di industri dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat, pengaruh pengembangan teknologi dapat mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produksi dan biasanya membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk pengembangan. Keempat, keberhasilan penggunaan teknologi di tempat lain. Kemajuan teknologi diharapkan akan meningkatkan produktivitas perusahaan dimanapun perusahaan tersebut berada. Menggunakan teknologi perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir biaya. Layout meminimalisir jarak biar tidak terlalu jauh antara seksi yang satu dengan yang lain. Dengan meminimalisir jarak, pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran produksi. Pengaturan tersebut akan berguna untuk luas area, penempatan mesin, atau fasilitas penunjang produksi lainnya. Kelancaran gerak perpindahan material, tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan efisiensi dan kesuksesan kerja suatu industri. Good material flow, tata letak pabrik dan sistem penanganan material. Penerangan model atau simulasi tata letak dapat membantu manajemen dalam melakukan analisis terhadap rencana penataan aliran material. Aliran proses produksi akan bagus memerlukan tata letak dan tidak akan ada hambatan dalam aliran bahan yang menyebabkan perpindahan bahan terganggu karena adanya aliran proses produksi yang terpotong. Efektivitas penggunaan tempat atau lahan. Dengan menggunakan tempat atau lahan yang tepat, pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan efektivitas dan juga dapat menjaga kesuksesan kerja pada produksi tahu. Flexibility. Untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer saling melatih pekerjaan mereka. Memelihara peralatan, para pekerja harus terampil dalam mengoperasikan peralatan di departemen khusus mereka. Safety atau keamanan. Diterapkannya keamanan dalam bekerja dengan penggunaan alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja, baik akibat kesalahan teknis maupun human error. Adapun alat pelindung diri perlu digunakan dalam pabrik tahu yaitu hairnet, sarung tangan, dan sepatu boot. Meminimalkan biaya produksi. Persediaan bahan baku kedelai yang cukup terencana serta pengendalian persediaan bertujuan untuk menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang menyebabkan proses produksi terhenti. Pengadaan bahan baku kedelai agar tujuan perusahaan mendapatkan keuntungan dapat diperoleh dari meminimalkan biaya persediaan produksi. Pengembangan bisnis di masa akan datang. Mengembangkan strategi pengembangan yang tepat bagi pelaku usaha. Strategi pengembangan usaha industri tahu terintegrasi
diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pekerja. Jaminan keamanan dan keselamatan yang berkaitan dengan mesin atau alat, bahan baku lingkungan tempat kerja, serta secara melakukan pekerjaan yang bebas interaksi. Ya, ini keterangan dena usaha. Ya, ini adalah suatu dena usaha. Terdapat ada keterangan PBB, garasi, MP, PF, dan lain-lainnya. Ya, saya akan menjelaskan keterangan. Pertama, PBB itu adalah penyimpanan bahan baku. Kedua, PC adalah pencucian kedelai. Ketiga, MP adalah penggilingan kedelai. Keempat, WR pematangan bubur kedelai. Kelima, PP penempatan peralatan. Keenam, TP1 adalah penyaringan. Ketujuh, TP2 percetakan tahu. Ke-8, PJ adalah penjemuran tahu. Ke-9, TA pematangan tahu tahap akhir. Terima kasih. Mohon maaf ada kata kesalahan dari saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.